yang Islami saja, sebenarnya pesta-pesta dan lain-lain itu petualannya dari awal itu adalah sebuah bentuk deklarasi kepada masyarakat bahwa ini dalam konteks kulturnya kita di Indonesia Makassar, bahwa sudah siap nih untuk menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Bukan dia anak muda lagi yang dimengerti gitu kalau dia nakal. Tapi kalau orang sudah menikah, tidak sama. Biar kalau nakal itu dibilang mau kebetulan nakal. Kalau waktu itu kita menikah, kalau nakal kita bilang remaja, ya kita nakal. Begitu kita menikah. Nah inilah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya supaya besok lusa keluarga-keluarga di Makassar yang itu ya bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarganya juga dalam pergaulan-pergaulannya, terutama dalam proses mendidik anak. Dan mudah-mudahan apa yang ditunjukkan oleh Ustaz Nur Maulana ini benar-benar menjadi teladan bagi kita semua dan paling tidak untuk kita dan keluarga-keluarga kita. Barangkali Ji sedikit dong Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Dikija. Saya juga ucapkan selamat datang Pak Dr. Andi Akmal. Beliau ini adalah dosen di Universitas Islam Makassar beserta istri juga. Alhamdulillah. Sini ke Ibu. Kita bicara keluarga. Biasanya kalau akhir bulan tidak diajak istri ya. Awal bulan kita lagi baru diajak. Di tengah-tengah kita juga hadir Pak Basdir. Nah, ini Pak Basdir. Beliau ini cari tangannya. Kursi. Berapa kakinya kursi? Belum dia. Kita persilakan Pak Basdir selaku anggota DPRD Kota Makassar memberikan sedikit testimoni terkait buku yang ditulis oleh Ustaz Firdaus Muhammad. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Dikija, Pak Rizal, ini sahabat kami, sudah beberapa kali ketemu, apalagi di wilayahnya banyak temanku juga. Kemudian sama dengan senior saya ini Pak Firdaus, Kak Tamsil, dan yang paling senior dan kadang-kadang marah-marahi kami, boleh dan seluruh teman-teman, adik-adik yang sempat hadir di ruangan ini. Saya sebenarnya juga apakah mungkin dikasih kesempatan untuk bicara. Bukunya juga baru ada di hadapan saya, tetapi kalau saya lihat dari sampulnya bisa inspiratif. Saya ingin memberikan sedikit pengalaman pribadi barangkali dan tentang kehidupan kami secara pribadi terkait dengan ini. Saya dulu tinggal di Jalan Bayam Lorong 1 nomor 12 di dekat Pasar Terong. Ngontrak rumah selama hampir 17 tahun, rumah peta-peta sama yang penjual-penjual sayur kan. Tinggal di sana hampir 17 tahun, tapi saya, itu bapakku dulu suka karena saya nonton Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita, akhirnya saya biasa pikir kapan tuh itu bisa pidato begitu. Akhirnya pidato begini sekarang ya, bicara begitu depan orang banyak. Tapi ini saya bicara betulan ini murni kisah hidup saya, pengalaman hidup. Akhirnya keinginan besar untuk sekolah, kuliah walaupun orang tua. Kita biasa lihat itu meja-meja pengantin yang plastik. Biasa di situ ada kedondong, ada semangka, keropok-keropok, gitu. Itu macam jual seperti itu. Kalau subuh-subuh itu pernah di pasar Kalimpo bantuin apa binting itu, jeruk dijual kepada di meja-meja itu. Tapi karena keinginan yang kuat, sekolah, kuliah, kuliah juga ini tidak ada uang ini, gimana caranya kuliah orang ini? Tapi ada, saya mau maaf sebut orang, ada Pak Ilham dulu yang bantu, termasuk Dik Ngical juga kalau lagi mungkin bayar uang kuliah dulu, dia mah dipajak di beliau anggota dewan dulu kita masih kuliah. Alhamdulillah hari ini bisa tunjuk jadi anggota dewan. Jadi jangan, apalagi kayak teman-teman ini yang sampai mungkin kehidupannya jauh lebih baik daripada saya biasa cerita sampai di lorong. Kan kita berkecil hati dan kondisi kehidupan hari ini masih ada anak-anak. Siapa bilang orang di lorong
Siapa bilang orang kontra rumah tidak bisa jadi apa-apa? Ini buktinya jadi anggota Dewan Tunji. Kan seperti itu, sepanjang ada niat, ada kemauan, ada kerja keras, insya Allah apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita kita gara-gara nonton apa tadi dunia dalam berita akhirnya sekarang terwujud walaupun dengan tertati-tati, tapi alhamdulillah tidak ketemu. Mudah-mudahan ke depan masih bisa seperti itu. Ini sekedar inspirasi singkat dari saya karena terus terang tidak kubaca, ini judulnya juga ada inspirasinya, makanya saya bercerita sedikit dan ini sering saya sampaikan di lorong-lorong. Saya berani sampaikan ke orang-orang karena memang ku alami. Mungkin kita ini adik-adik di sini tidak pernah ngontrak-ngontrak rumah kayak saya 17 tahun kalau sama orang tua. Jadi anggota Dewan Tunji jago kan? So, mungkin itu saja sebagai cerita bisa inspirasi, sekedar inspirasi buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah daya semangat dan cita-cita atau mimpi-mimpi dari teman-teman yang ada di tempat ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi dipersilahkan karena ada Suji, makanya biar saya. Jadi idenya ini awalnya buku ini ketika kira-kira hampir 3 minggu lah habis meninggalnya almarhumah, Pak Dokter datangi sementara dibikin bukunya. Saya cerita, tidak pernah dalam sejarah Tribun itu skora ada visitor lokal yang sampai pengunjungnya saat itu 3,2 juta dalam satu hari itu di Tribun Timur ini. Dan saat itu 1 hari setelah meninggalnya almarhumah ini. Jadi waktu itu saya cerita sama Ustaz Firdaus, ada 3 wanita dalam hari itu yang menjadi wanita Tribun yang kenapa sampai mencapai 3,2 juta. Tidak pernah ada di grup Tribun ini, Tribun News ada 32 portal daerah mulai dari Serambi Indonesia, Tribun Medan, Tribun Jateng, Tribun Jabar, Tribun Timur. Itu tidak pernah ada yang mencapai visitor harian per hari 3,2 juta. Paling banter 2 juta, kita biasa 2 juta, 1 juta gitu. Tapi 3,2 itu di Kompas saja pernah ada. Tapi hari itu ada 3 wanita yang bercerita dan akumulasi puncaknya melengkapi semua cerita ini. Pertama itu di Surabaya prostitusi online, coba. Vanessa Angel ada itu waktu didapat sidang, iya betul. Jadi itu bersamaan. Terus yang kedua ada Brigpol Dewi Polwan yang di Polresta Makassar itu yang ini. Nah, terus yang terakhir ditutup, jadi temponya itu 2 hari. Yang tutup terakhir ini adalah kalau ini berita gitu ya, ini karena ini berita itu ditutup dengan data meninggalnya almarhumah. Itu pengunjungnya kaget, orang Jakarta itu, kenapa bisa ada berita? Akhirnya kita putuskan kirim reporter ke sana sampai lah, pokoknya paksa cerita lah bagaimana dunia. Akhirnya diskusi sama Ustaz Firdaus hari itu saya bilang, wah ini kalau bisa Ustaz kita mau terima kasih ya, kasih undang di sini saja deh peluncuran bukunya. Jadi ada 3 sosok wanita yang menurut saya teman-teman barangkali sudah tahu lah sosoknya. Ada satu memang yang seleb, ada satu yang polisi sudah dapat pekerjaan bagus gitu. Ini ada satu orang yang menurut saya ultimate sekali gitu ya, dia di puncak kebaikan. Jadi sudah puncak kalau dalam filsafat perkiraan itu ada 3 nilai yang paling ultimate ya, nilai logik, nilai etis kebaikan, dan nilai estetis. Nah, ini menampilkan semua nilai-nilai itu ada dalam almarhumah ini. Jadi saya bilang Assalamualaikum. Pengantarannya diterima. Iya, setengah 9 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi selamat jalan dan Ica. Kita lanjutkan untuk sesi ini. Kita masih menunggu beberapa pembicara. Ibu Cicu juga dalam perjalanan, Ustaz Nur Maulana juga dalam perjalanan, insya Allah.
Saya sudah WhatsApp beliau. Terima kasih, ternyata yang melihat di tribun visitornya begitu melonjak yang melihat. Kemudian di akun Instagramnya Ustaz Maulana itu Pak, ada satu kali beliau tampilkan di akun Instagram, ada yang melihat sampai 350.000. Saya lihat di Instagram yang terbanyak di Instagramnya Ibu Oki Setiana Dewi. Dan alhamdulillah di sini hadir penulis buku Cahaya Cinta yang ditulis oleh Dr. Firdaus Muhammad. Ini ditulis sangat ekspres karena setiap malam taksiyahnya 7 malam itu di live oleh akun Facebook secara pribadi, dan itu di share terus oleh pengguna akun Facebook. Sebelumnya kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Firdaus Muhammad untuk memberikan sedikit apa yang terangkum di dalam buku Cahaya Cinta ini. Tapi sebelum Pak Dokter ini saya mohon izin Oh, iya, ada iya. siap juga. Senang. Ya. Ada semua. Sampai di Pakis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga besar Tribun Timur yang saya hormati dan keluarga besar Ikatan Alumni Pesantren An-Nahdha yang sama berbahagia, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tentang buku ini sebenarnya pernah mengalami titik kecewa. Itu ketika saya bersemangat menulis buku ini dengan asumsi bahwa Ustaz Maulana itu sudah nasional dan waktu itu sangat fenomenal. Itu sekitar 8 tahun yang lalu. Yang saya ingat itu putra kedua saya Ahmad Dahiyah belum lahir. Buku ini sudah jadi, tetapi sebenarnya sedikit serius karena saya ulas seperti di bab kedua itu. Banyak yang saya kurangi di bab kedua, ya karena belum baca ya, belum lihat. Jadi saya pernah jurnal di Kalimantan Timur, ya tentang jadi saya pernah serius menulis tentang Ustaz Maulana, tetapi ketika bukunya selesai saya perlihatkan kepada beliau belum banyak respon, bahkan dilarang untuk terbitkan. Itu tahun berapa? 2012 kalau tidak salah. Itu saya tulis buku ini. Lalu kemudian hari apa itu meninggal ya? Jelas saya khutbah Jumat di masjidnya Ustaz Maulana, lalu kemudian hadir dari petinggi Trans. Saya disitulah jamaah bahwa saya pernah menulis bukunya Ustaz Maulana tapi tidak diterbitkan. Langsung bilang, kenapa? Waktu itu tujuannya sangat mulia. Ustaz Maulana tidak mau dibukukan. Jadi tidak mau ikut-ikutan orang lain yang baru orbit langsung dibukukan. Akhirnya ya sudah, filenya tersimpan dan saya tidak ganggu lagi. Lalu kemudian ketika malam takziah pertama, kebetulan saya yang di dadah waktu itu isi takziah secara spontan saja. Lalu yang menarik adalah ketika Ustaz Maulana mulai malam pertama itu bikin KCB, ingat kan? Kita kisah cinta bersambung. Nah, saya langsung ambil itu dan ternyata betul bercerita. Jadi saya itu hadir takziah cuma 2 malam, sebelum malam pertama, kemudian malam ketiga kalau nggak salah Brunta Kiai Haji Sanusi Baco. Hanya itu yang saya hadiri.
Tapi saya ikuti di Facebook yang lain itu. Nah, dari cerita-cerita itulah kemudian saya berniat menyelesaikan akumulasi bab 1, bab 2 saya kurangi, kemudian bab 3 saya ingin beri surprise kepada Ustaz Maulana. Nah, buku itu karena saya ada acara malam terakhir itu, saya titip sama Ustaz Rizal untuk memberikan ke Ustaz Maulana. Waktu itu judulnya Cinta Itu Indah. Nah, ternyata sudah mendapat respon dari beliau, bahkan beliau minta untuk saudara diterbitkan. Nah, itu di pengantar itu tanggal 27, berarti kan istrinya meninggal tanggal 20, kemudian buku itu selesai 27, 1 minggu. Yang 1 minggu itu yang bagian terakhir. Nah, ketika Ustaz Maulana mengatakan terbitkan, maka kemudian saya cobalah merevisi, mengedit-edit bagian-bagian yang harus dibuat. Jadi jangan juga mengira menulis buku dalam 1 minggu. Nah, itu tetapi karena ini bercerita, mau tahu narasumbernya? Narasumber utama saya itu adalah Ibu Haja Masita, istri ibunya Ustaz Maulana. Beliau itulah yang bercerita. Jadi sumber utama buku ini adalah Ibu Haja Masita. Ustaz Maulana tidak tahu. Kalau saya wawancarai mamanya, Umi, sampai saya untuk mengambil gambar pada Ustaz. Sampai untuk mengambil foto ada di buku itu. Ini bukunya belum dibagi karena ada pesannya Ustaz, jangan dulu bagi kalau belum pada. Bagikan saja. Iya. Diceritakan Ustaz. Ya, nah, lalu saya tuh sampai dipersilahkan sama Umi naik di kursi untuk mengambil foto itu, kemudian saya foto. Itu yang ada ayah beliau, abahnya Ustaz Maulana, namanya Haji Maulana, ya kan, dengan Ibu masih ada fotonya. Itu prosesnya mengambil gambar itu saya naik di kursi dan jadi narasumber utamanya adalah Ibu Umi Haja Masita, Ibunda Ustaz almarhumah Haja Masita, ibu dari Ustaz Maulana. Saya kira itu Ustaz. Lanjut, saya kira kita lanjut ke Ustaz Maulana untuk memberi apresiasi terhadap ini. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Dr. Firdaus, penulis buku Cahaya Cinta ini. Alhamdulillah hadir juga Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana. Saya melanjutkan yang disampaikan kepada dari Sohibul Baik yang punya Tribun Timur, Ustaz. Ternyata kita diakses oleh 3 juta lebih orang pada hari apa itu, Ustaz? Ya pada 2 hari setelah meninggalnya. 2 hari setelah meninggalnya, 3 juta lebih. Oh, mana tepuk tangannya? Alhamdulillah. Tadi Ibu Cicu juga bertanya, belum hadir. Tadi Pak Wawali mendahului kita, beliau ada acara. Baiklah, kita untuk mempersingkat waktu kita dengarkan yang yang objek yang ditulis di dalam buku ini, yaitu Ustaz Nur Maulana. Mudah-mudahan memberikan kita inspiratif, memberikan sakinah mawaddah warahmah. Tapi di depan kita ini Ustaz rata-rata jomblo, punya untuk menginspirasi saja dulu karena masih jomblo. Saya persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qaratub bil hawa wa tanal bil postul hawatim wa istasqal kalam kalami wa ala alihi wasallam bi kulli wa kasbi di kulli ma'lumin laka
Amma ba'd, seluruh yang hadir, tuan rumah dari acara dan tuan rumah tempat acara yang luar biasa. Penyelenggara acara adalah IAPAN, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Nafta. Dalam hal ini anak ketua IAPAN, dan begitu pula alhamdulillah di Dr. Firdaus, saudara saya. Kalau diakui alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Dan Ibu, ini keluarga besar kita, Pak. Makasih. Mohon izin dulu, sebenarnya saya Ibu sini gini. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Sedikit. Oh, bertukar. Oh iya. Bagaimana ceritanya tukar? Oh, kita di sini. Iya. Selamat datang. Alhamdulillah ibu kita yang luar biasa. Mohon maaf Ibu Dr. Rahmatika Dewi luar biasa menyempatkan hadir di acara ini. Sebenarnya saya terus terang besok Ibu Dr. datang karena harus live dulu Islam Indah, tapi karena saya hargai acara ini, insya Allah jadi saya minta izin sama Trans untuk tidak syuting besok pagi, diwakilkan oleh Ustadz Abi Maki. Ya, dan langsung terbang tadi habis live langsung saya minta pesawat jam 1 sama Trans disiapkan langsung ke sini. Tapi tadi maaf berhubung karena hari Kamis ada tradisi buka puasa bersama tadi. Saya ikuti dulu acara buka puasa. Tadi kita masih sempat lagi ziarah kubur karena khawatir kalau besok pagi tidak sempat lagi. Jadi makasih banyak, mohon maaf. Saya bilang acara ini sebenarnya acaranya Dr. Firdaus, acaranya IAPAN. Ya, kebetulan yang ini sebenarnya buku terus terang sudah lama ini, lebih dulu daripada anak singkong. Sebenarnya ini dulu mau terbit buku saya. Sebenarnya ada 17 buku. 17 buku, bahkan di penerbit Jakarta, penerbitnya Lentera Hati, penerbitnya kitabnya ada Gurutan. Koleksi Hab itu minta sekali supaya buku-buku saya bahkan sudah ada satu buku tinggal dicetak diterbitkan, tapi tidak dapat izin dari Trans. Termasuk buku ini sebenarnya yang sebelum kejadian, sebelum anak singkong memang sebenarnya belum bisa diizinkan untuk diterbitkan. Kemudian kemarin saya izin di kantor, itu buku apa judulnya? Kan dulu sebenarnya kisah cinta bersambung, KCB itu tidak boleh sebenarnya, kalau menurut saya jangan, karena ada ketika cinta bertasbih. Jadi tidak enak, ada yang punya buku juga seperti itu. Kemudian berubah nama lagi, Cinta Itu Indah. Anda bagus juga karena slogannya Islam Itu Indah, takut nanti minta royalti dan sebagainya. Ketika dilihat cahaya cinta, aman, cahaya cinta, pintar. Dia motor salah, dokter atau motor nih, cocok gitu. Bahkan sebenarnya saya minta ada buku kedua buat ini orang khusus, karena saya 2 kali tahap ini buku. Jadi sebenarnya 3 kali hatam semua dengan dulu saya baca. Saya baca waktu acara takziah dikasih buku, langsung saya baca malam itu juga selesai. Kemudian sampai di pesawat saya baca Jakarta, selesai juga. Jadi sampai 3 kali saya ulang-ulang baca ini. Dan selalu menangis saya ketika saya baca. Ya. Saya senyum dari awal, terakhir menangis. Karena bagus tuh, bagus. Terus terang. Ada bagian menangis kayak itu sebenarnya bagian terakhir. bagus luar biasa. Makasih banyak. Dan mohon maaf, ini spesial untuk 40 harinya besok datang semua Ki. Insyaallah ini 2000 ya? Oh baru 1000 yang dikirim. Mati minta Allah. Itu pun saya masih minta tambahan apa-apa. Insyaallah nanti kita lihat. Jadi besok itu mau dibagikan. Datang Ki besok. Secara khusus semua 40 harinya.
apalagi yang saya mau ucapkan ya, ucapkan terima kasih kepada beliau. Dan setelah saya baca, saya bilang harusnya ada buku khusus lagi untuk keduanya. 100 harinya Umi Nora seminggu sebelum Ramadan, tanggal 30 April, insya Allah tanggal 30 April pas 100 harinya itu, insya Allah. Khusus mungkin kisahnya Umi Nora, khusus pribadi beliau. Kenapa? Saya langsung bilang sama Teras, ini harus diterbitkan. Kenapa? Untuk anak-anak, bukan buat saya, untuk anak, untuk mau cerita nanti yang mana mama, bagaimana kisahnya mama, nah itu, bagaimana kisahnya mama, dari kisahnya mama. Alhamdulillah, ini saya sementara sibuk karena ada rumah di Jakarta yang dipesan Minora, ya saya selesaikan. Itu sayangnya dia belum sempat tempati, kasihan. Jadi tidak apa-apa. Karena menangis semua orang Teras, lihat itu rumah di tempat mayat. Ya Allah, Ustaz Mulan, kecil Narumana. Itu semua artis-artis gitu. Tidak sangka semua orang bilang. Alhamdulillah. Langsung kata, Mana semua honor mau kasih? di mana? Betul. Di mana semua honor itu? Saya itu bosnya Trans datang, dia cerita sampai di depannya Pak Heru Tanjung. Sampai saya juga hadir. Karena ada di Rumpi, dilihat di Rumpi hadir Ustaz, diundang langsung naik ke atas lantai 24. Itu ketemu, diceritakan juga itu. Kalau belum gitu kan, lunas rumah di Jakarta. Di daerah mana, Ustaz? Jangan ngomong. Jadi gitu ceritanya. Jadi sebenarnya banyak. Jadi inspirasi sekali. Makasih banyak. Bagus. Kalau saya yang tulis namanya apa namanya? Puji Ale. Itu namanya Puji Ale. Karena saya sendiri tidak tahu apa Selfie isi. namanya kalau Puji Alet. Ya, saya baca tadi bilang Kak Dia Tommy, apapun saya ikuti, iya kan. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang nanti aman. Bahkan orang tanya, kenapa bukan Ustaz yang tulis? Tidak boleh kalau saya tulis. Kalau saya tulis namanya Puji Ale. Nah, kalau orang yang Dr. Firdaus, Saya beda bisa kawin lagi, makanya disuruh tulis. Oh, Nah, musiknya saya dengar begitu kan? ya, kalau saya mencari istri atau menikah lagi, kebahagiaan saya. Tapi belum tentu anak-anak bahagia. Tapi kalau anak-anak bahagia, pasti saya bahagia. Jadi anak-anak kasih bahagia. Kalau kita menikah, kita juga. Untuk saya nih, kalau anak-anakku kasih dia bahagia, pasti saya ikut bahagia. Kadang pak anakku, jadi kamu tak saja dia lupa langsung. Nah, rata-rata anak tidak ada yang setuju. Banyak suksesnya. Ya kalau saya satu pesawat dengan majelis ulama apa perwakilan yang mau apa Dokter Habib yang mau ke Munas, satu pesawat semua itu semua. Apakah kalau IPPNU terlalu muda, kalau Muslimat NU terlalu tua, jadi 4 ayat. Saya bilang mohon maaf juga saya tidak bisa ke sana. Kami memang tidak diundang jadi tidak usah. Ya insya Allah. Makasih banyak. Luar biasa. Saya tidak terlalu banyak momen ini. Pokoknya saya minta kedua yang membahas khusus Umi Nora. 7 hari 7 malam 2.000 orang hadir, itu luar biasa, sampai 3.000 itu jadi bicara. Kemudian di hari kelima itu kita apalagi tidak 3.000 kertas yang masuk, alhamdulillah 80 yang menyuruh, 20 yang tidak menyuruh, itu pun keluarga istri saya semua 20. Ustaz ini gila, kenapa di hari takziahnya mengungkapkan itu, saya apa emosional itu masih basah, bagaimana mau kering musim hujan terus. Jadi, saya bilang sebelum saya ditanya kan laki-laki tidak ada masa idahnya. Kalau mau dicerita 15 tahun loh saya menunggu Umi Nora. Ya, 14
Waktu di pesantren saya cuma bilang, Masih tidak ada, masih pesantren. Saya kakak kelas Belum dia hai bilang, berarti dah kita tuh. Ah? Belum hai dah kita tuh. sama aja. Jadi saya cuma tanya waktu di kelas, kan saya selalu disuruh sama guru untuk mengisi kelas-kelas kosong karena saya paling dekat dari pesantren rumahnya. Jadi setiap udah teh, ya aku sudah kadang kalau kita memang berjodoh insya Allah kita akan ketemu. Jadi 15 tahun baru ketemu lagi. Jadi itu luar biasa, 15 tahun menunggu. Dan sama-sama berapa lama jadi sama-sama? 10 tahun 5 bulan. Dan tidak pernah bertengkar, tidak pernah baku marah. Alhamdulillah syukur, itu hebatnya. Saya tidak pernah bertengkar, tidak pernah baku apa. Oh, alhamdulillah baku ketawa selama 10 tahun 5 bulan. Meninggal. Itu orang Tidak pernah tuh cemburu. ada lagi. Nah, kemudian kalau beliau nggak enak kan masih diam, ada. Atau dia panggil namaku dengan lengkap, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Oh, Bertimara itu. Kalau lengkap namaku Nasbu Bertimara. Tapi kalau bilang kakak, hati saya. Kakak itu luar biasa. Dokter ahli kanker itu bilang istri Ustaz paling kuat. Kata itu sakit. Luar biasa. Mohon maaf, itu luar biasa hebatnya. 100 hari sebelum wafat dia bilang semua gelangan sudah habis, saya serahkan sudah mesti. Dan mau kita pergi berobat ke Malaysia dia. Sudah siap. Sudah hotel yang saya siapkan 2 kamar di Malaysia, rumah sakit, dokter, sudah semua. Penang. Di Penang itu sama guide Malaysia. Mobil juga sudah siap. Jadi saya sudah siapkan kamar hotel itu 2 minggu. Ya, jadi seminggu untuk berobat, seminggu untuk rekreasi di sana. Itu rencana. Udah lengkap semua. Jadi sudah dibayar semua. Saya mati anak. Pesawat juga sudah semua. Almarhumah tahu. Nah, uang sudah diganti uang Malaysia sudah semua. Dari siapa semua. Jadi dia minta. Udah tahu dipamit uang Malaysia ya. Jadi sudah semua, alhamdulillah lengkap. Itu enaknya saya bilang ya Allah kalau hari ini istriku, jadi waktu saya sudah di Baru, karena hari itu kan saya sudah pindahkan. Waktu saya di Jakarta, telepon apa saya mau berobat di Malaysia. Baik, sekarang kasih kau waktu seminggu, kau juga ambil waktu seminggu untuk istirahat total, kalau fisik, saya juga persiapkan cari dokter Malaysia. Jadi seminggu jalan. Hari Sabtu saya di Langkat, menelpon bahwa sudah gawat, mau masuk rumah sakit, kasih masuk rumah sakit supaya diimpus, supaya hari Senin kita berangkat ke Malaysia dengan tenang. Hampir-hampir saya minta pesawat pribadi Pak CT untuk bawa sendiri, tapi tidak bisa karena memang tidak memungkinkan. Dan dokter kalau memang mau ke Penang, dokter di Makassar harus ikut. Tapi Umi Naura sudah tahu, kalau saya di Medan ada informasi di pesawat itu, saya masih main telepon di pesawat, bilang Umi Naura nggak lihat kok yang ada di rumah sakit, bilang ada hatiku itu malaikat maut itu. Jadi Dia bilang ke iya, mau ada apa orang di situ. Padahal saya awal, saya bilang dan hatiku itu malaikat maut. Hari ini istri bakal meninggal jam 5 sore atau jam 5 subuh. Ternyata jam 5 sore. kita lihat ya. Ya saya bilang ada kan di sini. Jadi saya bilang jadi subuh jam 2 itu jam 1 ya. Jam 1 saya tinggalkan. Jadi saya sempat ikut operasi karena saya tanda tangan di operasi. Jadi saya sempat operasi jam 11 malam selesai jam 1. Jam 1 tinggalkan rumah sakit karena saya sudah janjian sama orang pinram pesantren di sana. Dan Umi Nora juga mengiyakan. Tapi pas di Beru ada telepon dokter balik ke Bali, sudah balik subuh. Saya tiba subuh di rumah sakit langsung mandi pakai baju. Saya bilang hari ini sih saya meninggal sudah. Ya saya tungguin. Iya, tinggal sampai saya sudah kode mertua saya sama ipar saya pulang cepat kalau ada kabarku. Jadi saya sudah bilang mertua ini hari, nangis. Dia boleh begitu. Kenapa kita yakin sekali bilang ini hari? Iya, ada perasaan. Jadi kembali turun ke saya bilang, saya kan tidak punya rekening. Aku yakin itu. Iya, aku yakin.
Saya bilang ini tidak ada utangnya, tidak ada utangnya. Saya alhamdulillah aman, itu saja. Makanya kalau ada bilang ada utangnya, bukan teman dulu. Ya, yang saya cuma ada nanti waktu November itu berangkat umroh, beliau siapkan 40 tiket, itu luar biasa, memberangkatkan umroh. Saya pun ada namaku di situ. Saya bilang jangan saya, karena saya akan ada syuting umroh. Jadi sayang 2 kali, biar dikasih orang lain yang isi posisiku. Ternyata memang tujuannya tidak apa-apa, bagus. Aman. Ya. Jadi bersyukur, makasih banyak Ibu. Beliau juga salut sama Ibu, cerita-cerita itu enaknya istri saya kalau duduk cerita-cerita, kita ketawa, dia cerita-cerita semua. Iya, kebaikan-kebaikannya. Makasih banyak, mungkin tidak terlalu banyak, karena yang punya acara beliau ini, udah bukunya bukan saya. Oke, saya serahkan kembali dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri aplaus dulu. Masih ada 2 pembicara kita yang di depan ini. Memang Ustaz, pembicara yang kita undang ini rata-rata keluarga yang harmonis. Jadi inspiratif bagi kita untuk membangun keluarga yang harmonis. Di hadapan kita ada Ibu Dr. Gigi Rahmatika Dewi. Beliau juga ini caleg atas nomor 1. Di depan kita juga ada Pak Dr. Arkam Asikin. Beliau juga istri masih 1 Pak. Alhamdulillah, keluarga harmonis juga. Kita serahkan dulu ke Ibu Dr. Gigi Rahmatika Dewi memberikan sedikit testimoni tentang pandangan beliau terkait keluarga Ustaz Nur Maulana. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya muliakan, Ustaz Maulana, salah satu tokoh utama di buku yang akan dibedah hari ini, tulis hadir di sini akan dari Tribun, ada juga di sini Pak Arkam. Kalau disuruh dari bawah, saya suruh ketemu tadi beliau. Jadi beliau menjemput di bawah. Pak Rizal serta teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Satu kesyukuran saya bisa hadir di sini untuk memberikan sedikit testimoni tentang buku yang ditulis oleh Dr. Firdaus terkait dengan bagaimana Ustaz Maulana dan almarhumah istri menjalani rumah tangga dan kisah percintaan yang beliau berdua. Saya sendiri mungkin termasuk salah satu orang yang cukup mengenal keluarga Ustaz Maulana, bahwa kami sekeluarga cukup dekat dengan beliau dan istri dan anak-anaknya, sehingga kami tahu betul bagaimana Ustaz beserta almarhumah istri dalam menjalani rumah tangganya. Dan pribadi almarhumah Umi Naura, kalau sebutannya seperti itu akrabnya, merupakan salah satu tauladan istri yang harusnya memang menjadi panutan untuk kita para perempuan dalam bagaimana menjalani kehidupan di rumah tangga. Beliau sendiri kemana-mana kalau ada acara-acara yang kami hadiri bersama, jarang sekali didampingi oleh suster atau memang tidak ada Ustaz ya. Jadi kalau saya tidak salah, anaknya Ustaz itu kecil-kecil, beliau sendiri yang ngomong anaknya semuanya, setiap kemana-mana, setiap agenda apapun itu beliau yang bawa. Padahal kalau dipikir-pikir, ini istrinya Ustaz Maulana, harusnya 4 suster pun beliau bisa gaji untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi itulah salah satu tauladan yang harusnya kita ikuti. Dia kita pernah sarankan. Saya sangat Ya, itulah salah satu contoh yang artinya tidak semua perempuan masa kini itu kalau dikasih kesempatan punya suster
wah dengan senang hati bisa kemana-mana, bebas, tidak bawa anak ataupun bawa ada susternya. Tapi beliau lebih memilih untuk tidak memiliki suster dan merawat sendiri anak-anaknya karena mungkin itulah seorang ibu, mungkin beliau berpikir madrasah pertama anak adalah ibu, sehingga mungkin kalau saya merasa sendiri anak saya mungkin jauh lebih lain hasilnya dibandingkan Kita ya dengan cucu ada babysitter kah? ada. Berarti tidak lolos, tidak tambah madrasah ini. Ya. Ada madrasahnya bagus ya, istilahnya Ustaz ya. Madrasah pertama. Madrasah pertama anak adalah ibu, sehingga memang kita sebagai di sini saya lihat ada adik-adik perempuan, mungkin ada yang sudah menikah, ada yang belum. Mungkin buku ini mungkin salah satunya bagus untuk kita baca untuk menjadi artinya pegangan kita lah sebelum memasuki dunia rumah tangga, bagaimana menjadi istri soleha, bagaimana menjadi istri yang dirindukan oleh surga. Dan saya tahu betul kalau istrinya Ustaz ini walaupun Ustaz kondang, beliau kesederhanaannya luar biasa. Barang-barang yang kalau saya ya, kalau handphone sih mungkin barang yang biasa dimiliki oleh semua orang ya. Tapi maaf, mungkin tas-tas yang branded, baju-baju yang artinya dari desainer, semua itu sebenarnya Umi Naura bisa punya karena istrinya Ustaz Maulana mau di endorse, mau beli, beliau mampu. Tetapi buat beliau itu bukan hal yang penting karena saya dengar dari tante-tante saya yang dekat sekali dengan istrinya Ustaz almarhumah, Uminya Naura itu setiap dapat uang dari Ustaz, beliau lebih banyak sedekahkan uangnya dibandingkan untuk dia pakai belanja. Karena buat dia, kalau yang penting saya cukup dengan apa yang saya miliki hari ini, saya tidak perlu di uang yang lain kasih sedekah untuk orang lain, pahalanya lebih banyak. Itu yang menjadi catatan penting yang luar biasa buat saya, dan ini saya dengar langsung dari keluarga-keluarga kami yang cukup dekat dengan istrinya Ustaz, sehingga luar biasa sekali lah. Artinya mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar seperti Uminya Naura, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi bagaimana perempuan yang baik dalam mendampingi suami kita saya tidak ragukan lagi kalau Ustaz beliau bersama keluarganya memang dari dulu sederhana, penghasilnya luar biasa, tapi pembawaannya memang seperti itulah beliau, dan itu mudah-mudahan bisa menurun kepada seluruh anak-anak terus SD, dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, semoga bisa terus menjadi teladan untuk kita semuanya. Ustaz kebanggaan keluarga Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi semoga buku ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cicu. Selanjutnya bicara yang terakhir ada Pak Dr. Arkam Masikin. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maha bisa Allah kita bisa hari ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Maulana, saya hormati rekan-rekan Tribun, penulis. Saya tidak nyangka nyampe sini sebenarnya Ustaz. Macetnya ya? Iya, bukan macetnya saja, tapi tidak nyangka saya ketemu di sini. Karena saya tidak dikasih tahu oleh Ustaz Firdaus, cuma disuruh datang saja, bilang pokoknya datangi saja. Bicara apa ini? Daji datangi saja, ngopi-ngopi di Tribun. Tapi sempat disebut buku ini, Ustaz. Bilang ada bukunya Ustaz Maulana, kita mau cerita-cerita lah, ngobrol minum kopi di warkopnya Tribun. Saya datang juga dengan percaya diri. Cuma saya mulai curiga waktu dia bilang lantai 4. Lantai
tempat itu bukan tempat ngopi kan, kayak tempat diskusi atau tempat maulid waktu itu kita ada maulid. Ya sudahlah, saya ya Allah punya skenario semua ini. Nah, lama saya mau bersalaman dengan beliau, ya, baru sampai di tadi ini salamannya, dan nggak tahu berapa tahun tuh, puluhan tahun. Iya. Terakhir ketemu beliau di Pangkep waktu pilkada, waktu Pak Taufik Marudin lawan almarhum sebelum melawan Pak Sarfudin, Pak Taufik yang ganti kemudian melawan beberapa. Terakhir beliau saya ketemu di situ, ceramah-ceramah di waktu menerima kabar waktu istri beliau wafat. Ya kita semua berduka. Ada sosok, ya walaupun baru sepintas saya membaca di tribun dengan berita, kemudian informasi tentang beliau, seorang ibu yang luar biasa, istri yang mendampingi Ustaz Maulana yang luar biasa ikhlasnya. Dan tadi kalau dicerita-cerita itu ya sepenggal yang saya dapat dari cerita di orang tribun juga dan media online termasuk portalnya tribun, ya itu sebuah keterangan perempuan yang luar biasa. Saya tiba-tiba membuka buku ini, buka secara acak 4 yang saya dapat. Ini makanya selipat tadi, baru di sini juga. Yang pertama adalah yang saya lipat memimpikan Rasulullah SAW. Jadi ya tidak mudah itu mimpi bertemu Rasulullah. Hampir kita di ruangan sini, saya nggak tahu apakah pernah kita bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau sudah bermimpi ternyata bertemu Rasulullah. Jadi mungkin itu juga hikmah bagi kita, selalu kita harus berdoa. Mudah-mudahan juga kita bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin. Lipatan kedua yang saya tiba-tiba lipat adalah mencium Hajar Aswad. Beliau ternyata alhamdulillah diberikan kemudahan mencium Hajar Aswad di Mekah, di Masjidil Haram. Yang ketiga yang saya terlibat tadi di sini, kayaknya iklan itu karena dia lewat depan. Ya pancing gitu. Sebenarnya dia lewat samping bukan iklan, tapi karena dia lewat sini gitu. Seperti kalau break, Ustaz ceramah ada breaknya kan. Mendidik berdakwah itu, nah ini bagi teman-teman sekalian, berdakwah itu bukan memvonis tapi mendidik. Jadi berdakwah itu bukan memvonis tapi mendidik. Ya mudah-mudahan kita semua bisa jadi ulama atau ustadz yang seperti itu, bukan memvonis tapi memberikan banyak edukasi atau mendidik sebagai ulama atau sebagai mubalik. Yang terakhir yang saya libat adalah ini namanya Nur Alia. Alia ini sama dengan anak saya. Nama panggilannya ini Ustaz. Saya punya anak. Ini lagi SMP di MTS. Namanya Nur Amalia. Panggilannya Alia. Ini lipatan keempat yang tiba-tiba terlibat. Nah ini saya tandai, dan yang paling saya terkesima adalah membangun masjid. Ini hikmah bagi kita ya, selalu sisihkan berapa saja. Kalau ada masjid lagi dibangun, kalau kita tidak sanggup membangun satu masjid atau membelikan tanah satu area masjid, selalu kita sisihkan berapapun yang kita sanggup. Kalau kita lewat ada masjid lagi dibangun, upayakan ada sedekah masuk di situ. Itu nih saya rasa sedekah yang luar biasa, karena masjid itu insya Allah selalu ditempati orang sholat, dan itu adalah rumah Allah. Ya ini yang saya tidak skenario tiba di sini 4 lipatan ini Ustaz, yang saya dapat. Ini masih ada lipatannya. Ya bagi saya walaupun belum kita membaca semua, tapi dari 4 yang saya lipat tadi, usahakan membangun masjid walaupun dengan jumlah berapapun kita punya sedekah atau infak. Yang kedua, kalau ke tanah Mekah, upayakan
mencium hajar aswad. Kalau tidak sanggup, ya seperti para besar ulama kita. Kemudian selalu berdoa untuk bisa juga mimpi bertemu Rasulullah SAW. Sebuah rahmat yang luar biasa. Di buku ini dicerita, saya baca singkat tadi, ya kata guru beliau, ya Haji Muhammad Harizah, bertemu Rasulullah itu pasti Rasulullah, bukan yang lain. Saya jadi tiba-tiba ya mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi juga. Dan kita semua sama-sama berdoa karena pasti merapahnya luar biasa. Seandainya tidak ada Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak mungkin diciptakan. Karena itu bertemunya kita sesama kita umat Islam dan di luar Islam, bagi saya itu adalah rahmatan lil alamin dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada kekuatan dari manusia kalau bukan itu. Yang terakhir bagi saya, Ustaz, selalu kita ikuti ceramah beliau di Trans, di berbagai dakwah. Ya, ada juga yang viral yang luar biasa lucunya. Bagi saya itu adalah pembelajaran bagi kita bahwa memang dakwah itu adalah tidak memvonis, tapi lebih banyak mendidik atau memberi pesan atau informasi. Terima kasih, itu saja. Mungkin sebagai mohon maaf ini kalau salah karena saya datang sini betul-betul ya atau mimpi apa juga saya tadi malam bisa ya, kalau belum bisa bertemu Rasulullah sekarang bertemu Ustaz Maulana, karena tadi betul-betul tidak ada saya perasaan apa nih Ustaz Firdaus juga aduh luar biasa merahasiakannya gitu. Makanya saya penampilannya Ustaz tidak ada apa nih ya bergaya begini nih modelnya. Tapi di teman-teman ada yang lebih muda dari kami ya mohon maaf lahir batin. Satu lagi mungkin yang saya tangkap dari buku ini ya tiba-tiba muncul tiap hari harus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan coba-coba tidak bersalawat. Kalau Anda tidak bersalawat satu hari, kemungkinan berkah dunia dan akhirat itu tidak ada yang berkurang di rahmat. Jadi upayakan selalu bersalawat. Kecuali mungkin dalam keadaan yang mungkin tidak diucap ya Ustaz. Kalau berhalangan ya mungkin dalam hati bisa, atau di luar ya selain WC kali ya kita tidak bisa bersalawat. Itu ditradisikan, dibudayakan masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak ada lagi itu sudah spontanitas. Itu saja mungkin Ustaz. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabel soal memimpikan Rasulullah itu bukan hasil wawancara. Jadi yang saya wawancara itu Umi Masita, tetapi cerita tentang memimpikan Rasulullah itu saya dapat langsung ceritanya dari Rekruta Haji Muhammad Harizah. Jadi beliau lah yang bercerita ketika di rumah beliau dulu, setiap pagi beliau pulang pengajian Islam. Suatu waktu beliau cerita tentang Ustaz Maulana dan beliau yang cerita ke saya bahwa Ustaz Maulana itu sudah pernah memimpikan Rasulullah. Jadi Ustaz Maulana tidak pernah cerita, sumber lain tidak pernah cerita, tetapi itu langsung dari Guru Kiai Haji Muhammad Harizah. Jadi ini buku awalnya saya tulis sekitar tahun 2011-2012 kurang lebih. Gurta meninggal tahun 2013. Jadi bahannya sudah ada dan sumbernya salah satunya Gurta. Kalau soal Hajar Aswad, memang di ceramah taksiyah Ustaz itu sampaikan ketika mencium Hajar Aswad doanya, jadikan saya seperti Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dicium banyak orang dari seluruh dunia. Ternyata terkabul juga, beliau ini ditonton wajahnya oleh banyak orang. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dan para pembicara pada malam hari ini. Saya Ketua Alumni Pesantren Al-Adab mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Ustaz Nur, di sini ada dari Mahkamah Institut ini yang konsentrasi di bidang pendidikan perdamaian, peace education.
Di sini juga ada Dr. Akmal, beliau adalah dosen Universitas Islam Makassar beserta istri hadir. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kembali lagi kita berikan kepada Sohibul Bait selaku yang punya gedung ini, dan Durian juga dari sini dulu. Oh, saya persilakan. Terima kasih banyak ini. Saya lama ini saya beli khusus songkok ini untuk hadiri ini acara. Saya tidak, karena kemarin Ustaz Firdaus bilang ini saya harus hadir. Lama saya waktu saya begini juga tampangnya ini 16 tahun juga di pondok pesantren. Saya tahu lah santri. Kebetulan nama saya orang tahunya Nur juga, ada depan istri saya juga ada Nurnya. Jadi sama-sama Nurnya. Saya mau bilang, saya tanya tadi masih ke Ustaz, ini almarhumah sering ceramah tidak? Pernah jarang gitu. Saya langsung ingat dulu kalau kita masuk di ada ilmunya, kalau santri itu kan ada ta'lim wal ta'lim ya, itu ada dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Dan kami di wartawan itu selalu diajari bahwa perbuatan levelnya selalu lebih tinggi dari kata-kata. Jadi kalau ada adik-adik yang perempuan yang mau bilang, dia langsung datang ke orang tua tak pergi lamar karena itu perbuatan. Nah, jadi jangan pernah percaya kata-kata. Kalau Ustaz Nur Maulana ini dakwah bil lisan banyaknya. Kalau istrinya dakwah bil hal. Nah, itu yang paling tinggi. Jadi kalau saya sampai hari ini meyakini bahwa dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, itulah dakwah yang pertama dianu oleh Rasulullah. Itu dakwah levelnya paling tinggi. Itu laki-laki yang masih jomblo, kalau kau mau menyet jongkok, habis pulsa itu kalau kau kata-kata dengan perempuan, lebih baik langsung datang di mamanya. Jangan sama dia, kau bilang, sama mamanya kau bilang, Bu, saya suka nanti saya mau lamar. Ini mempan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, saya ini pertama kali kita ketemu langsung, Ustaz. Alhamdulillah. Saya 2 kali. Tadi saya dibawa Pak Tamsili bilang, yang kedua dulu Pak, ada acaranya. Tadi pagi di sini. Itu baru, inilah pertama kali kita ketemu langsung, Ustaz. Saya cuma lihat di TV. Waktu itu dulu saya bilang, siapa ini Ustaz? Istri saya itu penggemar sekali. Dan yang pertama memberitahu saya bahwa meninggal istrinya Ustaz Maulana, istri saya WhatsApp. Padahal dia di Jakarta. Ya, saya di sini. Anak muda bilang LDR kita ini. Bukan long to deposit ratio tapi long distance relationship. Mau ini apa? Ya. Istri saya itu penggemarnya Ustaz. Pemerhati. Power emak Ya. juga. Power mama juga. Nah, saya itu selalu pada perempuan menaruh hormat yang tinggi. Ibu saya itu Ustaz, anaknya 7. Berenet. Laki-laki 6, bayangkan di satu rumah 6 laki-laki, semuanya jagoan, berantem Ustaz. Ibu saya tidak pernah stres menghadapi kami. Tidak pernah satu kali pun sampai detik ini saya mendengar kata-kata kasar dari ibu saya. Ketika saya merinding. Ketika ibu saya itu dalam kondisi kira-kira stres menghadapi anaknya yang bandel semuanya. Itu saya sangat. Ini setelah saya dewasa baru sadar itu. Ibu saya itu kalau kita nakal, dia cuma bilang, "Weh anak-anak, pinjam saya kok sifat-sifat malaikat." Istrinya Ustaz Maulana. Saya kira memang pendidikan itu madrasah yang kita bilang tadi.
saya itu rotan itu. Siapa yang tidak ketahuan kita? Biasalah anak tuh urusan habis pergi mengaji, ya pergi mengaji main bola kita. Ketahuan selesai kita. Rotan begini tubuh kita. Tapi kalau ibu saya itu dia tidak pernah berkata kasar terhadap anaknya. Malah itu doa, selalu doa. Biar dia stres bagaimana menghadapi kita. Selalu dia tuh pada baik. Coba kita sering kita lihat ya, ada ini kalau nanti suatu saat menjadi ibu semua, ya berkata-kata yang apa sama anak. Sampai pada saya berundang, ya sedih kalau stres tahu barangkali istri saya coba bilang, tinggi nada datang, mengerti itu Ustaz, berhenti marah sama anaknya. Saya bilang, kalau saya besar suaraku, kan kita itu tinggi nada. Beda besar suara dengan tinggi nada. Tinggi nada itu malah marah. Besar suara ya karena suara volume suara saya besar. Ya tidak pakai mic itu bisa sebetulnya. Tapi pakai yang punya cara itu jadi kita pakai mic. Ya, jadi saya kira selain dakwah yang seperti Ustaz Maulana lakukan, saya kira ini juga dari ini menulis buku lebih banyak ya tentang kisah-kisah inspiratif perempuan. Bagaimana? Ya katakanlah saya mungkin Pak Ustaz bisa menulis kisah-kisah inspirasi dari Ibu Cicu misalnya untuk kalangan anak-anak generasi kita ini, karena saya pikir perempuan ini sangat besar peranannya ya dalam membentuk seperti yang ada di buku ini karakter ya, karakter bangsa itu dari perempuan. Karakter bangsa itu ditentukan oleh perempuan. Oleh karena itu kenapa Ibu Cicu sadar sepenuhnya Ibu Cicu menjadi wali kota. Tapi ya perjuangan menjadi doa Allah. Insya Allah suatu saat kita dikasih lagi kesempatan untuk itu. Nah, saya kira itu yang barangkali bisa menambah, bisa inspirasi yang bisa menambah konten buku ini, bahwa apapun bagaimanapun perempuan itu yang paling berperan dalam watak karakter bangsa. Apa yang saya alami waktu saya kecil. Jadi tanya dulu Ustaz Maulana menangis bagaimana dulu. Jadi bercanda. Jadi saya kira itu komen dari buku dan apa yang saya cerita pengalaman saya itu, saya kira bisa menginspirasi kita semua dalam keluarga. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama tuan rumah terima kasih atas kedatangannya bapak-bapak, ibu narasumber, terutama Ustaz Maulana. Kata orang selalu dekat pada orang baik. Dijajah baik semua ini. Berkomunikasi, bersentuhan, bertatap semua. Dengan hal yang saya bingung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada closing dari Ustaz Maulana. Sebelumnya saya perkenalkan juga ada Kak Muhari Wakturbah di belakang. Beliau adalah orang yang paling panik bersama saya terhadap buku ini, karena beliau lah yang
pencetak buku ini. Lihat desain sampulnya, warnanya. Silakan berdiri ke mana? Ini bersama lagi siaran ini pengambilan gambar kan main film di Jakarta. Jadi dia ke Jakarta, ke Jogja, kontrol buku ini karena ini buku di Jogja, dicetaknya. Jadi pengambil foto. Cuman foto Ibu Haja Nuralia ini tadinya warna hitam, karena itu yang kita dapat dan agak matching. Tapi masukan dari ayah Ibu Haja Nuralia, kadang-kadang langsung foto nomor buku putih. Ada fotonya yang berjilbab putih. Inilah yang direkomendasikan oleh mertua Ustaz Maulana ketika saya ketemu Ustaz Maulana. Bilang ada itu fotonya. Jadi ini foto pilihan dari mertua. Kita ketemu sore itu ini Ustaz Maulana. Ini foto pilihan dari Bapak Haji Hajar. Selanjutnya Ustaz Maulana closing saja. Sebenarnya saya gimana ya? Pertama, makasih banyak. Istri saya itu tidak pernah membebani saya, melahirkan tidak pernah didampingi. Mungkin ibu-ibu yang lain pasti minta didampingi. Kalau istri saya berangkat naik becak sendiri ke rumah sakit, melahirkan, nanti lahir baru saya ditelepon. Itu hebatnya. Mungkin pokoknya bikin kita tahu. Itu hebatnya. Dan tadi kenapa tidak mau di apa lagi? Ada BBC. Itu luar biasa. Mendidik anak dengan sendiri, tidak mau ada yang kembali ke Jakarta pun begitu. 3 bulan di Jakarta sama, tidak mau didampingi anak-anak. Yang hebatnya, kalau saya itu berapa kali bicara, bapak anak dengar, tapi kalau istri saya langsung lari anak-anak mandi. Itu hebatnya itu. Makan. Tidur. Kalau saya, itu hebatnya istri saya. Istri saya cuma berkata tidur mereka. Tidak ada yang pakai handphone, tidak ada yang pakai handphone. Ke sekolah, itu luar biasa. Cerita lebih banyak Makassar atau Jakarta? Makassar. Iya. Karena di Jakarta saya kasihan wanita yang banyak ilmunya, kasihan tinggal di Jakarta sendiri. Artinya saya pergi terus dia tinggal aja sama anak-anak, kasihan. Saya bilang berdoa saya supaya dia mau ke Makassar. Ternyata alhamdulillah bagus. Dan banyak manfaatnya di Makassar. Mewakili saya ke ladang dan sebagainya. Saya banyak yang Umi Nora tinggalkan. Yang saya makanya waktu Ustaz Oki wawancara dan semua wawancara itu orang pada heran itu wartawan dari Jakarta. Bos-bosnya terang sekali, betul-betul. Makanya saya bilang jadi apa Hadijah itu kan menyerahkan semuanya. Kemudian jadi Hajar, Siti Hajar, karena Nabi Ibrahim di Palestina tinggal, Siti Hajar bersama Sarah, Siti Hajar di Mekah. Iya. Jadi Siti Hajar, sosok Siti Hajar yang mandiri, sosok Hadijah yang berkorban, dan sosok Siti Aisyah yang cerdas. Itu hebat. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Ini saya rasa Umi Nora bahagia menyaksikan kita seperti ini. Ini penghargaan besar. Saya tunggu buku kedua khusus untuk betul kisah-kisah inspiratif dari sosok wanita. Saya mau Umi Nora juga dibuatkan. Bahkan kalau bisa nanti insya Allah difilmkan ya. Iya, makasih banyak. Saya terus terang enggak, karena kebanyakan kisah aku di dalam. Berapa kali naik becak pergi kita terus? Dia pergi Telepon Jokowi karena dia bilang, Pak Ustadz, Jokowi langsung telepon. Ustadz minta maaf, semalam itu kenapa Pak? Semalam itu saya tidak sempat bawa kado. Hari ini anakku kalian saya kirim ya sana bawa kado. Jadi kalian atau pagi-pagi jam 10 bawa itu stroller apa? Ya itu. Aku senang ya dorong-dorong. Dia bawa. Ternyata Pak Jokowi suka memang bagi-bagi sepeda. Biar anak saya dikasih terus. Jadi saya kalau pun cerita tentang Umi Nora, saya bermimpi Umi Nora berkali-kali. Selama ini, alhamdulillah, baru kali ini luar biasa.
kalau maaf ya, ibadah yang terlama itu adalah ibadah menikah. Ibadah salat 10 menit. Ibadah puasa sebulan. Bahkan ibadah puasa itu 12 jam sih. Tapi ibadah yang terlama adalah ibadah menikah. Inilah ibadah yang terlama. Nah, jadi usahakan. Apalagi kalau banyak, Ustaz. Banyak dan lama, Ustaz. Kuncinya sebenarnya kunci rumah tangga saya itu 2 sebenarnya. 1 buat saya, 1 buat istri. Kunci saya bersabar terhadap istri. Kalau istri saya taat kepada suami. Tidak ada kata tidak kalau istri saya. Minora, kayaknya mesti mau butuh ini. Siap. Langsung dikasih. Padahal saya tidak tahu kalau mas pernah jual. Ya, tidak pernah belum. Jadi tidak pernah. Itu mesti mau bayar besi, mau bayar semen, mau beli ini, mau beli ini, bayar tukang. Siap ada. Siap ada. Nah, baru kali ini saya terus terang handphonenya dipakai sama anak. Luar biasa itu perempuannya ternyata 20 pengeluaran keuangan bolak-balik itu transfer keuangan yang harus ditangani. Dan waktu di Maluku 7 saya langsung membentuk kementerian. Jadi Menteri Agama mertua laki-laki saya, Menteri Kesehatan mertua perempuan saya, ipar pertama menjadi Menteri Pendidikan, kemudian Menteri yang kedua Menteri Keuangan, Murtada Menteri Keamanan. Ipar saya yang satu Menteri Dalam Negeri karena dia selalu pilih anakku. Menteri Luar Negeri yang ipar saya yang satu tentara itu. 7 kementerian. Artinya yang terus saudara-saudara saya agak-agak tidak enak hati dia telepon saya. Kamu tuntut semua jadi menteri keluarga dan istri. Saya apa? Kau anggota dewan. Jadi itu luar biasa. Minora luar biasa salut. Aduh, makasih banyak semuanya ini penghargaan buat istri saya terus terang luar biasa. Umi Nora tersenyum saya rasa. Makasih banyak Dik. Amin amin. Kita tunggu menangisnya, cari Iya, kita fotonya.